ya. Gitu kan? Contoh yang kedua ini jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Misalkan kita melakukan suatu pekerjaan ya kan, kita membutuhkan pekerjaan, maka semakin banyak pekerja yang bekerja di situ berarti semakin banyak yang perlu kita bayar ya kan untuk upah gaji mereka ya. Seperti itu kan? Siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Siapa namanya? Coba disebutkan namanya. Muhammad siapa? Al-Mawani. Ya, tafadhol Al-Maiwani. Apa contohnya? Jika kita membeli suatu barang, jika barang itu semakin banyak maka biaya yang dikeluarkan semakin banyak. Ya, itu sama seperti contoh yang pertama tadi. Contoh yang lain apa? Besarannya yang dibedakan. Tadi misalkan harga, jumlah barang dengan harga ya kan, harga yang perlu dibayar. Baru jumlah pekerja dengan upah yang perlu dikeluarkan. Baru apa lagi contohnya? Misalkan Anda kasih contoh satu lagi ya. Jumlah benang yang diperlukan dengan jumlah baju yang kita jahit. Semakin banyak baju yang kita jahit, maka semakin banyak benang yang diperlukan. Nah, contoh yang lain siapa yang bisa sebutkan? Ya kan? Apalagi contoh yang lain? Misalkan semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka semakin banyak minyak ataupun bahan bakar yang kita perlukan. Itu kan senilai kan? Yang dimaksud dengan perbandingan senilai itu ya, jika kita membandingkan minimal dua besaran, misalkan jumlah tadi kan besaran itu, harga, semakin banyak jumlah yang kita beli, banyaknya yang kita beli suatu barang, maka semakin banyak juga harga yang perlu kita bayar ya kan. Seperti itu yang disebut dengan perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Kita masuk ke siapa yang bisa ngasih contoh tadi? Belum ada. Contoh yang lain. Coba yang ini siapa? Alwi Maiwani. Anak kok nggak bisa bicara. Coba anak coba diaktifkan. Suaranya di-unmute-kan di bawah sebelah kiri. Udah kan? Siapa lagi bisa ngasih contoh tadi? Baik, kita masuk ke contoh aja ya, biar lebih jelas. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini. Untuk menjahit 5 karung beras, diperlukan benang sepanjang 25 meter. Ini contoh yang kedua, antum lihat. Maka untuk menjahit 120 karung beras, diperlukan benang sepanjang, ya kan? Berarti misalkan panjang benang yang diperlukan untuk menjahit 120 karung beras adalah A. Maka sini antum lihat 5/120 sama dengan, ini besaran yang pertama ya, A1 sama dengan 5, B1 sama dengan 120. Berarti saat A2-nya sama dengan 25, berarti B2-nya sama dengan gitu ya. Berarti ini apa? Gimana caranya itu? Yaitu dikali silang ya. 5 dikali A, di sini disebut sebagai A ya, dimisalkan sebagai A. 5 dikali A sama dengan 25 dikali 120 sama dengan, ataupun
Jika dan hanya jika 5A sama dengan 25 dikali 120 berapa? 3000. 3000 kan? Berarti A-nya di sini apa? Ini belum selesai ya. A-nya berarti apa ini? A sama dengan 3000 dibagi 5 ya. Berapa itu 3000 dibagi 5? 600 ya. 600 benang ya yang diperlukan. Ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini sebuah truk memerlukan solar sebanyak 6 liter untuk menempuh jarak 72 kilometer ya. Berarti di sini kita buat diketahui ya, langsung diketahui A1, kita bikin A1 ya. Besaran yang pertama yaitu liter, 6 liter. Baru ini apa, sebagai apa kita bikin? Sebagai B1. B1 yaitu 72 kilometer ya. Jika truk tersebut menghabiskan solar sebanyak 35 liter, berarti ini apa kita bikin? Sama liter, berarti A ya. Berarti A2. Sama dengan 35 liter. Berapakah jarak yang ditempuhnya? Yang mana? Ini 72 ya. Kurang jelas ya? Ini 72 kilometer, berarti kita bandingkan. Jika A1-nya B1 sama dengan A2 per B2. Ya. Jika 6 liter, maka dia dapat menempuh 72 kilometer. Ya kan? Jika 35 liter, maka dia dapat menempuh berapa? Ya kan? Gitu ya. Tinggal antum bandingkan gitu. Jika 6 liter dapat menempuh 72 kilometer, jika 35 liter berapa kilometer yang dapat ditempuh? Gitu ya. Berarti di sini kita kali silang. Pertama sekali kalau bisa disederhanakan, biar lebih mudah nanti mengkali silangnya, antum sederhanakan dulu. Ini bisa nggak disederhanakan? 6 per 72, yaitu sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 6 kan? Berarti 1 per berapa ini? 72 dibagi 6, 1 per 12 sama dengan 35 per B2 ya. Besaran baru kita kali silang. Berarti 1 kali B2 sama dengan B2 sama dengan 12 kali 35. Berapa 12 kali 35? Berapa 12 kali 35? Sama dengan 420 ya. 420 kilometer ya. Berarti jika 6 liter dapat menempuh 72 kilometer, berarti jika 35 liter dapat menempuh sejauh 420 kilometer, gitu ya. Ada pertanyaan di sini? Ada yang mau bertanya? Jadi tahap yang pertama antum harus lihat dulu apakah dia perbandingan senilai atau tidak ya. Artinya jika satu besaran yang pertama bertambah, apakah
besaran yang kedua juga bertambah. Ini kan bertambah ya. Jika 6 liter 72 km, berarti jika semakin banyak bahan bakarnya, berarti semakin jauh juga jarak yang dapat ditempuh. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Ejar? Ada pertanyaan Ejar? Fatur Rahman? Nggak ada ya? Kalau gitu kita sampai jam berapa? Oh. Kalau gitu kita masuk ke perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ya. Kalau tadi perbandingan senilai, yaitu perbandingan antara dua besaran, di mana jika satu besaran bertambah maka besaran yang lain juga bertambah, ya. Ya, perbandingan berbalik nilai dikatakan berbalik nilai jika saat nilai A naik maka nilai B turun. Ini sebaliknya yang tadi. Kalau tadi senilai dia bertambah maka yang kedua juga bertambah, ya kan? Jika yang pertama turun maka kedua juga turun. Yang ini sebaliknya, yaitu perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya ya. Contohnya ini, banyak pekerja proyek dan lama waktu mengerjakan proyek, ya kan? Semakin banyak pekerja, dengan kita mengasumsikan misalkan kekuatan pekerja tersebut sama, ya kan? Berarti semakin banyak pekerjanya maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut maka akan semakin cepat, ya kan? Yang pertama tadi banyaknya bertambah, waktunya menjadi berkurang, gitu dia kan? Kalau yang tadi sama-sama bertambah dia, kalau yang senilai, yang berbalik nilai ini, yang satu bertambah, yang satu berkurang. Misalkan ini tadi, banyaknya pekerja proyek dan lama waktu mengerjakan proyek, ya kan? Makin banyak yang mengerjakan proyek tersebut, maka semakin cepat waktunya ya, semakin sedikit waktunya. Gitu ya. Contoh yang lain siapa yang bisa sebutkan? Ini contoh yang lain. Misalkan ini ya tadi ya, sama ya, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian, ini banyaknya hewan dengan waktu menghabiskan makanan. Ya. Ya kan? Semakin banyak hewannya, maka waktu untuk menghabiskan makanan tersebut semakin cepat. Ya, apalagi yang lain? Siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Siapa bisa menyebutkan contoh yang lain? Ada? Ada nggak yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Yang dimana saat besaran yang satu bertambah, maka besaran yang keduanya berkurang. Siapa ini? Ahmad? Coba resen. Kalau ada yang mau bertanya, yang ataupun menjawab. Contoh yang lain. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau yang tadi perbandingan senilai, jika besaran yang satu bertambah maka besaran yang kedua berkurang. Sebaliknya perbandingan berbalik nilai, jika besaran yang pertama bertambah maka besaran yang kedua berkurang. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya ini, nampak enggak? Ana bacakan ya. Sebuah rumah dikerjakan oleh 12 orang pekerja, akan selesai dalam waktu 30 hari. Ya, jika 12 orang pekerja, maka diestimasikan waktunya 30 hari dapat selesai pekerjaan tersebut.
Jika dikerjakan oleh 15 orang, berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Nah, gitu ya. Berarti di sini diketahui apa? Diketahui A1-nya berapa? 12. 12 ya, 12 orang. B1-nya apa? 30 hari. Diselesaikan dengan 30 hari. Baru yang kedua ini apa? A2-nya sama dengan 15. Jika 15 orang berapa hari? Ya, menyelesaikan pekerjaan tersebut. Berarti kalau yang tadi kita bagikan, ya, yang ini yaitu caranya kita kalikan langsung. A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2, gitu ya. Berarti di sini berapa? 12 dikali 30 sama dengan A2 dikali A2 tadi 15 ya. 15 dikali B2. Berarti 12 kali 30 berapa? 12 dikali 30 360 kan? 360 ya. Berarti 15 B2. Ya, ingat lagi pelajaran aljabar ya, kita balikkan. 15 dikali B2 sama dengan 360. Berarti B2 sama dengan besaran yang kedua yaitu apa? Berapa? 300, ini pindah, ini kan kali. Pindah ke kanan menjadi apa? 360 dibagi 15 kan? Berapa 360 dibagi 15? Mana suaranya nih? Mana suaranya? 360 dibagi 15. Berapa? 360 dibagi 15 sama dengan 24 ya. 24 hari. Jadi gitu. Jika 12 pekerja diestimasikan dapat menyelesaikan dengan waktu 30 hari, jika 15 pekerja maka kita dapatkan waktunya yaitu 24 hari dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah tersebut, ya kan? Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi di sini tahap pertama yang perlu antum lihat dari soal seperti ini, yang pertama yaitu apakah soal tersebut perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Siapa ini yang raisen tadi? Yaitu yang pertama yaitu antum lihat apakah soal tersebut perbandingan senilai atau berbalik nilai. Dengan cara melihat jika besaran yang satu bertambah, apakah besaran yang kedua juga bertambah juga, ya kan? Jika tidak bertambah berarti perbandingan tersebut perbandingan berbalik nilai, ya kan? Jika besaran yang satu bertambah dan besaran kedua juga bertambah berarti perbandingan tersebut perbandingan senilai, ya kan? Jika perbandingan senilai antum tinggal bagikan yang tadi, yang kayak gini, ya, dibagikan dia A1 per B1 sama dengan A2 per B2 kan. Kalau perbandingan berbalik nilai, antum tinggal langsung kalikan A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2 gitu ya, balik apanya ya, perbedaannya. Jika perbandingan senilai dibagikan, jika perbandingan berbalik nilai antum kalikan langsung, gitu ya. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan kenapa apa ini? Coba yang bertanya silakan. Udah jelas berarti ya? Coba dilihat dulu. Mikrofon gak bisa dihidupkan, coba ini udah. Saya siapa ini tadi? Apa itu kaca? Bisa? Bisa. Ada pertanyaan? Yang mana? 12 dikali 30 sama dengan 15 ya, Afwan ya. Jelek tulisannya. Ini kan 15 tadi. Sesuai dengan soalnya. 15 orang. Ya. Udah? Udah ya. Habis waktu kita sudah habis. Untuk latihannya nanti anak kirim link ya. Link Google Form, antum tinggal masuk, antum pilih tulis nama ya, pilih kelasnya, baru kerjakan. Ada nanti 4 soal ya, 2 soal perbandingan senilai, 2 soal perbandingan berbalik nilai ya. Baik anak didik sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian antum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.